Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas tentang cara membuat soal online menggunakan Google Form terbaru. Jadi teman-teman semua, seperti yang sudah kita ketahui bahwa tampilan Google Form, ya, ini kalau kita bandingkan Google Form yang baru dan Google Form yang lama, ini ada sedikit perbedaan. Kita perhatikan di bagian ini di layar ini, yang sebelah kiri ini adalah Google Form yang lama, tampilannya seperti ini. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah tampilan Google Form yang update atau yang terbaru. Dimana perbedaannya di sini ada setting. Setting ini masuk ke tab pada judul atau tab di bagian Google Form ini, sedangkan pada bagian Google Form yang lama ini tidak ada setting di tab ini, adanya di bagian yang titik 3 ini. Jadi sekali lagi perbedaannya, yang pertama di sini adalah tentang adanya pengaturan atau setting yang muncul di tab bagian atas, gitu teman-teman. Nah, untuk membuat judul sendiri, untuk membuat soal pada Google Form sendiri adalah dari sini teman-teman bisa buka Google Drive-nya, kemudian dari baru ini, kemudian kita klik Google Form. Nah, di sini teman-teman, ini tampilan Google Form yang terbaru atau yang update. Jadi pertanyaan, jawaban, dan setelan atau setting di sini. Jadi setelan atau setting ini berada di tab bagian atas, langsung tampil. Misal kita di sini akan mencoba membuat soalnya ya. Soalnya di sini kita misal judulnya adalah ulangan, ulangan harian. Misal scratch pemrograman scratch. Di sini kemudian yang pertama adalah kita masukkan permintaan nama lengkap dari siswa, nama lengkap. Kemudian ini aktifkan, ya, wajib diisi. Kemudian tambahkan lagi di sini kelas. Kemudian kelas ini kita pilih yang menggunakan kotak centang. Misal siswa nanti tinggal memilih atau menceklis saja. Kelas 7A misal. Kemudian 7B, misal sampai 7 kelas begini, sampai 7. Oke. Ya, ini wajib. Kemudian kita juga bisa memberikan ini di bagian tema ya. Kita belum masuk ke bagian pemberian soal, kita masuk ke di sini dulu ke bagian sesuaikan tema. Unggah. Ya, seperti ini temanya. Nah, kemudian kita bisa langsung memberikan pertanyaan ke siswa atau memberikan pertanyaan tersebut ke halaman berikutnya. Ya, caranya di bagian ini,
kalau kita memberikan langsung pertanyaan, ini pilih yang tambahkan pertanyaan, kemudian ketika kita memberikan pertanyaan tersebut di halaman berikutnya, pilih yang ini, tambahkan bagian. Nah, di sini. Misal di sini pilihlah jawaban yang paling tepat dari pertanyaan di bawah ini. Misal seperti ini. Saya sudah mempunyai sebuah atau beberapa pertanyaan, tinggal copy saja di sini. Tambahkan pertanyaan yang plus ini, yang plus klik yang ini, tambahkan pertanyaan, kemudian proses untuk menerjemahkan logika berpikir menjadi langkah-langkah atau proses yang dapat dijalankan oleh komputer adalah pengertian dari titik-titik. Ya, jawabannya misal yang pertama adalah pemrograman, kemudian jawaban yang kedua adalah bahasa pemrograman, kemudian yang ketiga adalah coding, kemudian yang keempat adalah ya instalasi. Terus kita ini aktifkan wajib diisi, berikutnya tambahkan soal yang kedua. Soal yang kedua misal ini, bagian jendela yang digunakan untuk menunjukkan tampilan dari program adalah ya, kita copy dari sini, stage, kemudian sprite, sound, area script. Ya, seperti ini. Nah, kemudian setelah ini baru kita mengatur atau menyetel pada Google Form yang kita gunakan ini. Kita langsung bisa klik di bagian setelan di sini atau setting. Nah, di sini. Jadikan ini sebagai quiz, kita aktifkan. Ini yang membedakan daripada Google Form yang terbaru, teman-teman. Di sini setelannya di bagian kanan, ya, langsung kita aktifkan, jadikan sebagai quiz. Nah, kemudian di sini segera setelah setiap pengiriman ini diaktifkan, kemudian ini ada default, bahwa default ini 10, jadi setiap soal atau setiap pertanyaan dikasih poin 10 poin ya, 10 poin. Jadi yang di ini defaultnya ya, kumpulkan alamat email secara default. Ini karena kalau kita lihat di bagian atas ada permintaan atau ada email yang tampil. Ketika kita tidak menginginkan tampilan ini bisa kita nonaktifkan. Bisa kita nonaktifkan. Nah, ini. Ya. Nah, ini. Jadi totalnya adalah 40 poin, teman-teman. Jadi defaultnya satu pertanyaan adalah 10 poin tadi di sini. Jadi lebih simpel sebenarnya. Cuman kenapa ini 40 poin? Karena di sini setiap pertanyaan, jadi pertanyaan ini kalau kita lihat soalnya ada 2. Kemudian pertanyaan di atasnya pada halaman berikutnya juga ada 2, yaitu nama lengkap dan kelas. Ini bisa kita edit nih, nama lengkap, kita cek poinnya di 0 kan, selesai. Ini menjadi 30 berkurang, sama yang
Untuk kelas juga kita cek, kemudian G ini. Ini di 7G juga harus dihapus ini. Cek di sini punya 0 aja. Atau kita buat lagi yang di bagian kelasnya. Ini kelas, ini 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, dan 7G. Ini kunci jawabannya kita nolkan. Selesai. Ya, ini totalnya ada 20 poin. Nah, kita bisa mengatur misal totalnya menjadi 100, maka di sini bisa kita atur juga teman-teman. Jadi defaultnya adalah 10 tadi ya. Jadi nanti total nilai yang diperoleh oleh siswa adalah 20 kalau seperti ini. Kalau misal ya 50 ini, kemudian di sini juga dikasih 50 menjadi 100 ya, ini totalnya 100. Setelah itu nanti tinggal setelah semua selesai, teman-teman tinggal dapatkan link saja untuk di bagian teman, klik di sini di bagian kirim, kemudian di bagian ini ya, di bagian ini tinggal perpendek aja, kemudian salin ya, salin. Ini alamat link yang bisa kita bagikan ke peserta didik, bisa kita ya pastikan seperti ini. Nah, ini adalah link UTS atau ulangan harian maksud saya, dengan menggunakan Google Form yang update ya, atau yang terbaru. Terima kasih teman-teman pembahasan kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan lain yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.